Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita hari ini, kami akan membahas mengenai konsep pengembangan sumber belajar berdasarkan kurikulum, yang mana akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Anil Yakin, kemudian rekan saya, Sayyidah Izamil Urrahma, kemudian Ahmad Wahyudil Albab. Adapun sub pembelajaran mengenai konsep pengembangan sumber belajar berdasarkan kurikulum itu ada 3. Yang pertama, rancang konsep pengembangan sumber belajar. Kemudian yang kedua adalah menganalisa kekurangan dan kelebihannya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sumber belajar berdasarkan kurikulum. Merancang konsep pengembangan sumber belajar. Dalam merancang konsep pengembangan sumber belajar, kita harus memahami mengenai keterkaitan kurikulum dan sumber belajar. Yang kita tahu bersama bahwasanya kurikulum yang digunakan saat ini adalah K13, yang mana menjadi pengganti kurikulum sebelumnya, yakni KDSP. Dan pengertian sumber belajar sendiri adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai suatu proses terjadinya belajar mengajar yang lebih efektif dan efisien, dengan memiliki tujuan untuk mempermudah peserta didik dalam memahami suatu pembelajaran yang diajarkan oleh pendidik. Adapun keterkaitan antara keduanya adalah kurikulum itu pasti membutuhkan sumber belajar untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar. Jadi, untuk keduanya, sumber belajar dan kurikulum itu memiliki integritas yang menjadikan pembelajaran berjalan dengan optimal dan maksimal. Kemudian yang kedua adalah perlu kita ketahui mengenai aspek-aspek yang harus ada dalam kompetensi. Yang pertama adalah aspek pengetahuan atau knowledge. Yang kedua adalah aspek pemahaman atau understanding. Yang ketiga, aspek kemahiran atau skill. Yang keempat, aspek nilai atau value. Yang kelima, aspek sikap atau attitude. Yang keenam, aspek minat atau interest. Hal itu merupakan aspek yang harus diperhatikan dan ada dalam kompetensi. Kemudian yang ketiga adalah jenis dan kriteria pemilihan sumber belajar. Jenis dan kriteria pemilihan sumber belajar itu ada 3. Yang pertama, sumber belajar itu sendiri berguna untuk memotivasi peserta didik. Jadi diharapkan ketika kita memilih sumber belajar, maka sumber belajar mana yang dapat memotivasi peserta didik dalam memahami pembelajaran. Kemudian yang kedua, sumber belajar untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, sumber belajar yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi dengan adanya sumber belajar, peserta didik dapat memecahkan masalah dan memahami materi-materi yang diberikan oleh guru atau pendidik. Kemudian yang keempat adalah evaluasi sumber belajar. Terdapat 2 kepentingan untuk mengembangkan dalam rancangan evaluasi sumber belajar, yakni memperoleh informasi yang diperlukan dan untuk melakukan perbaikan atas rancangan sumber belajar yang telah dibuat. Evaluasi sumber belajar yang dikembangkan seharusnya memiliki kemampuan untuk melakukan atas kerja belajar peserta didik dan pemahaman siswa atau peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga mereka
memahami materi-materi yang diberikan oleh pendidik melalui sumber belajar. Selanjutnya yaitu menganalisis kelebihan dan kekurangan sumber dan media pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran yang optimal, diperlukan sumber dan media pembelajaran yang baik bagi peserta didik. Salah satu bentuk sumber belajar adalah perpustakaan. Perpustakaan merupakan bagian penting dari program penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah yang memiliki fungsi dan manfaat untuk mendukung penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Serta salah satu contoh media pembelajaran adalah video pembelajaran. Pada kurikulum 2013, di mana proses pembelajaran tidak lagi berfokus ke satu guru yang hanya menggunakan metode ceramah yang mengakibatkan siswa mulai bosan di dalam kelas. Dengan menggunakan media video pembelajaran, dapat menunjang hasil belajar siswa yang maksimal. Kelebihan dan kekurangan perpustakaan. Kelebihannya yaitu sebagai tempat pencarian informasi atau sumber belajar yang murah dan lengkap. Yang kedua, tempat yang nyaman dan kondusif untuk belajar. Yang ketiga, memungkinkan untuk belajar dengan waktu yang lama dengan menggunakan sarana peminjaman. Yang keempat, kebanyakan buku bersumber dari penelitian dan teruji secara ilmiah. Selain itu, terdapat kekurangan. Yang pertama, minimnya dana operasional pengelolaan dan pembinaan di perpustakaan sekolah yang terpencil. Yang kedua, minat baca siswa yang belum maksimal. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar belum memanfaatkan perpustakaan secara maksimal atau memberikan tugas kepada siswa yang terkait dengan pemanfaatan perpustakaan sekolah. Kelebihan dan kekurangan media video pembelajaran. Kelebihan yang pertama, mengatasi jarak dan waktu. 2. Mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara realistis dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, dapat membawa siswa berpetualang dari negara satu ke negara lainnya. Yang keempat, dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan. Yang kelima, pesan yang disampaikan cepat dan mudah diingat. Yang keenam, mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa. Yang terakhir yaitu mengembangkan imajinasi. Terdapat kekurangannya. Yang pertama, sebagaimana media audiovisual yang lain, video terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangan materi tersebut. Yang kedua, pemanfaatan media ini juga terkesan memakan biaya yang tidak murah. Yang ketiga, penanganannya juga terkait peralatan lainnya, seperti video player, layar bagi kelas besar beserta LCD-nya, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu karakteristik video pembelajaran. Yang pertama, clarity of message, kejelasan pesan. Dengan media video, siswa dapat memahami pesan pembelajaran secara lebih bermakna dan informasi dapat diterima secara utuh. Yang kedua, stand alone, berdiri sendiri. Video yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang ketiga yaitu user-friendly, bersahabat dengan pemakainya. Media video menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan menggunakan bahasa yang umum, dapat bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya. Yang keempat yaitu representasi isi. Materi harus benar-benar representatif, misalnya materi simulasi atau demonstrasi. Pada dasarnya, materi pelajaran baik sosial maupun sains dapat dibuat menjadi media video. Yang kelima yaitu visualisasi dengan media. Materi dikemas secara multimedia, terdapat di dalamnya teks, animasi, sound, dan video sesuai tuntutan materi. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kualitas resolusi yang tinggi. Tampilan berupa grafis media video dibuat dengan teknologi rekayasa digital dengan resolusi tinggi tetapi support untuk setiap speed sistem komputer.
Yang terakhir yaitu dapat digunakan secara klasikal atau individual. Video pembelajaran dapat digunakan oleh para siswa secara individual, tidak hanya dalam setting sekolah, tetapi juga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu mengembangkan sumber belajar berdasarkan kurikulum. Untuk yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik belajar peserta didik. Jadi kita sebagai guru pertama yaitu menganalisis kebutuhan peserta didik dalam hal pembelajaran dan pendidikan, dan selanjutnya menganalisis karakteristik bagaimana peserta didik ini belajar agar pembelajaran menjadi lebih baik. Dan langkah yang kedua yaitu pengembangan materi pembelajaran. Dalam pengembangan materi pembelajaran ini, materi, alat, dan sumber belajar yang mana semuanya berupa pelajaran yang dipergunakan sebagai rujukan harus sesuai dengan kurikulum agar pembelajaran menjadi terarah dan menjadi lebih baik. Untuk yang selanjutnya yaitu alat pengukur keberhasilan siswa. Jadi kita mengukur bagaimana nanti siswa ini berhasil atau tidak setelah mengikuti proses pembelajaran, yang mana siswa ini dikatakan berhasil dalam mengikuti pembelajaran. Pertama, alat yang dapat mengukur keberhasilan siswa adalah penugasan atau daftar cek perilaku di sekolah. Apakah siswanya baik atau tidak. Jadi, alat pengukur keberhasilan harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan pokok-pokok materi pelajaran yang akan disajikan kepada siswa. Untuk selanjutnya yaitu memodifikasi sumber belajar. Maksudnya di sini memodifikasi adalah mengembangkan sumber belajar. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik dapat disederhanakan dengan bantuan sumber belajar. Agar siswa-siswa ini bisa memahami pelajaran yang dipelajarinya, maka kita mengembangkan sumber belajar agar sumber belajar ini dapat difahami oleh siswa-siswa dan pembelajaran menjadi sukses dan lebih baik, dan peserta didik semuanya siswa paham dari apa yang dipelajari. Terima kasih, ini presentasi dari kami. Apabila ada tambahan penjelasan dari teman-teman semuanya, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.